Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagunging dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di tempat ini, di hutan Gampang Sejati, rupa-rupanya sesuai dengan namanya. Gampang Sejati. Sejati ini gampang. Kemarin sudah saya jelaskan tentang kematian. Kematian itu merupakan proses hukum alam. Kematian itu wajar. Kematian itu karena tidak tersambungnya antara sukmo sejati dengan rogo sejati yang dihubungkan oleh Cahyo Mulyo. Jadi Cahyo Mulyo, ruh suci yang sudah ditempelkan pada sukmo sejati itu tidak mampu untuk saling bersentuhan dengan rogo mulyo, sehingga terjadilah gagalnya asupan yang diperoleh dari roh suci itu yang disalurkan keduanya, yaitu dari sukmo sejati dengan rogo sejati mengalami kegagalan untuk bisa disambungkan. Itulah yang namanya kematian. Oleh sebab itu, di Kapitayan tidak mengenal yang namanya malaikat Israel. Malaikat penjabut nyawa tidak ada di dalam Kapitayan. Karena Kapitayan mempercayai bahwa kematian itu adalah alamiah, merupakan sebab dan akibat. Jadi sebuah kematian adalah biasa. Itu merupakan hukum alam, hukum sebab dan akibat. Sebab tidak bisa tersambungnya roh suci atau Cahyo Mulyo yang menghidupi sukmo sejati dan menghidupi rogo sejati ini tidak bisa disambungkan lagi. Maka itulah putusnya hubungan antara sukmo sejati dengan rogo sejati. Maka itulah yang disebut dengan kematian. Oleh sebab itu, kemarin yang mati apanya? Yang mati adalah raganya. Sedangkan sukmo sejati, yang mana di dalam sukmo sejati itu masih ada sesuatu yang sangat berharga, yaitu roh suci yang merupakan percikan dari Sang Hyang Toyo. Ini masih ada. Nah, inilah yang dipulangkan menuju ke Prakerti bersama dengan sukmo sejati. Oleh sebab itu, di dalam Kapitayan, orang yang sudah meninggal dunia, terpisahnya jasad dengan rohnya ini, maka orang-orang Kapitayan mempercayai bahwa roh suci ini dibawa oleh sukmo sejati menuju ke Prakerti untuk mengalami proses. Nah, dengan demikian, maka
Kapitayan tidak mengenal malaikat penjabut nyawa. Karena Kapitayan tidak mempercayai bahwa ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Karena terputusnya hubungan antara sukmo sejati dan rogo sejati itu adalah alamiah, yaitu karena tebalnya penutup cahyo mulyo, tebalnya kotoran, sehingga cahyo mulyo ini tidak mampu menembus ketebalan dari dosa-dosa yang menempel pada cahyo mulyo yang dibawa oleh sukmo sejati itu. Sehingga cahyo mulyo atau roh suci ini sinarnya tidak mampu menembus ketebalan dari kotoran-kotoran yang melapisi cahyo mulyo itu. Sehingga tidak bisa menyambungkan antara sukmo sejati dengan raga sejati, dan akhirnya putuslah antara sukmo sejati dengan rogo sejati, tidak bisa tersambungkan lagi. Kemarin sudah saya jelaskan juga, kematian itu juga disebabkan karena kerusakan yang fatal. Kerusakan yang fatal dari rogo sejati. Nah, kerusakan fatal dari rogo sejati ini bisa disebabkan karena penyakit. Bisa disebabkan karena kecelakaan yang berat. Bisa disebabkan karena dibunuh orang. Ini kalau sudah raga sejati ini rusak total dengan sendirinya. Onderdil-onderdil yang ada di dalam rogo itu, komponen-komponen yang ada di rogo sejati itu, sudah tidak bisa disaluri roh lagi, karena sudah rusak jaringannya. Nah, jaringan yang rusak, yang tidak bisa mampu menerima asupan dari cahaya mulia atau roh suci itu, maka putuslah hubungan antara rogo sejati dengan sukmo sejati, yang mana keduanya sudah tidak bisa berhubungan lagi. Maka itulah kematian. Raganya karena rusak total. Nah, kalau sudah begitu, tidak ada yang namanya alam barzah. Alam barzah atau alam kubur. Orang-orang Kapitayan tidak pernah tahu tentang alam barzah. Karena roh suci ini tidak menuju alam barzah, tapi menuju langsung, yaitu ke Prakarti. Alam barzah itu adalah alam kubur untuk menunggu datangnya hari kiamat. Menunggu dibangkitkan seluruh jiwa-jiwa yang ada di alam kubur. Sehingga membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Anda bisa membayangkan kalau yang meninggal itu pada zaman Nabi Adam. Kemudian menunggu di alam barzah sampai sekarang. Tapi itu adalah keyakinan mereka. Bagi Kapitayan, tidak ada masa menunggu. Karena keadilan dari Sang Hyang Toyo. Dan mesin yang dibuat oleh Sang Hyang Toyo ini berjalan secara otomatis, tanpa ada malaikat. Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Tunggal itu tidak membutuhkan
bantuan siapapun, termasuk malaikat. Tidak membutuhkan setan, tidak membutuhkan jin, tidak membutuhkan iblis. Sehingga tidak ada malaikat mungkar dan nakir di dalam kapitayan. Tidak ada siksa kubur. Nah, ada yang bertanya, nah bagaimana? Siapa yang mencatat amal kebaikan? Dan siapa yang mencatat keburukan-keburukan manusia saat di dunia? Kalau di tempat lain dikatakan ada yang namanya malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Di kapitayan itu tidak membutuhkan petugas seperti malaikat untuk mencatat. Di kapitayan ada yang namanya Dharma Pala dan Karma Pala. Dharma Pala dan Karma Pala ini bekerja secara otomatis. Dharma Pala adalah tindakan-tindakan yang baik, yang ganjarannya juga baik. Itu akan menempel pada roh suci. Kebaikan-kebaikan itu menempel ke roh suci. Menempel ke Cahyo Mulyo. Sehingga Cahyo Mulyo bisa bertambah terang, jelas. Ibarat kaca dibersihkan. Tetapi sebaliknya, karma pala yang dilakukan karena melakukan dosa-dosa dan kesalahan, maka dosa dan kesalahan itu menempel langsung ke Cahyo Mulyo. Tanpa ada yang menulis, secara otomatis langsung menempel. Dan tidak bisa dibersihkan. Sekali tempel, tidak ada penghapusan. Selamanya akan menempel. Demikian juga Dharma Pala. Sekali menempel, maka tetap selamanya nempel. Karena ini adalah hukum. Hukum alam. Jam tidak bisa diputar ulang. Setiap kali kesalahan pada hari dan jam itu, detik itu, maka sudah langsung menempel pada saat itu juga. Sehingga tidak bisa dihapus karena sudah menempel. Ini jadi tidak membutuhkan Raqib dan Atid untuk mencatat. Tetapi mesin dari Sang Hyang Toyo ini bekerja secara langsung otomatis. Setiap ada perbuatan baik menempel ke Cahyo Mulyo. Setiap ada perbuatan buruk menempel di Cahyo Mulyo. Sehingga nanti berapa kadar kebaikan yang menempel di dalam Cahyo Mulyo dan berapa kadar keburukan yang menempel di Cahyo Mulyo. Nah, inilah. Semakin banyak karma yang dilakukan, maka dosa-dosa yang menempel pada Cahyo Mulyo atau Gusti ini semakin tebal dan semakin tebal. Itulah. Tidak pakai dicatat, langsung menempel secara otomatis tanpa ada yang membantu. Yang Maha Kuasa itu adalah ilmunya tidak terbatas, sehingga tidak diperlukan bantuan dari makhluk lain. Tidak diperlukan bantuan malaikat, karena malaikat adalah makhluk. Itulah yang namanya Sang Hyang Tunggal ini benar-benar tunggal, tanpa teman, bekerja sendiri, mandiri, menciptakan dengan ilmunya secara otomatis. Ini jadi
Tapi kalian tidak mengenal malaikat, baik itu Rokib Atid maupun Mungkar Nakir, yang menanyai tentang apa-apa yang ada di dalam kubur. Tidak ada. Yang ada adalah ketika orang ini meninggal, tidak pakai menunggu. Karena mesin yang dibuat oleh Sang Hyang Toyo ini, mesin yang super canggih. Begitu ada yang datang, langsung dilayani, langsung diproses. Begitu sukma dan raga terputus, maka langsung sukmo sejati bersama dengan roh suci ini langsung naik ke atas, ditarik oleh Prakrti. Ditarik oleh Prakrti yang kemarin saya ceritakan. Paling cepat 3 hari. Dan yang paling lama adalah 1000 hari. 1000 hari sudah sampai di Prakrti sana. Nah, sekarang setelah roh suci bersama dengan sukmo sejati ini menghadap ke Prakrti, maka di sana langsung diproses. Pemrosesan apa? Pemrosesan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada Cahyo Mulyo untuk dimurnikan. Pemurnian Cahyo Mulyo dari kotoran-kotoran yang menempel pada sukmo sejati. Maka itu semuanya tergantung dari tebal tipisnya dosa, sedikit banyaknya dosa. Kalau dosa-dosa ini begitu banyak dan begitu melekat, tentu saja pemrosesan ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di dalam pemrosesan itu ada yang bertanya, apakah orang atau sukmo sejati yang dilakukan pemrosesan, pembersihan itu merasakan sakit? Masih merasakan sakit. Karena di situ masih ada roh suci yang menempel. Roh suci yang menempel pada sukmo sejati pada waktu pemrosesan. Sehingga sukmo sejati masih bisa merasakan sakitnya pemrosesan itu. Nah, pemrosesan itu juga bukan dilakukan oleh malaikat. Pemrosesan di Prakrti ini karena ilmunya yang Maha Tunggal ini begitu canggih dan begitu luas. Maka sukmo sejati ini diproses dengan caranya. Pemrosesan ini membutuhkan waktu 3 tahun. Jadi berangkat dari bumi menuju ke Prakrti ini 3 tahun. Kemudian di sana diproses selama 3 tahun. Nah, setelah pemrosesan 3 tahun, pembersihan yang dilakukan, penggodokan, penempaan selama 3 tahun itu, maka akan dilihat hasilnya. Apakah setelah dilakukan pemrosesan ini, sukmo sejati bisa melepaskan seluruh kotoran-kotoran itu, sehingga hanya yang tersisa adalah Cahyo Mulyo, titisan dari Cahyo asal. Apakah masih ada kotoran-kotoran? Di sini ketentuannya. Bagi yang diproses selama 3 tahun itu, kemudian berhasil memurnikan, bisa sukmo sejati ini murni seperti semula menjadi Cahyo Mulyo, tetesan awal
cahaya awal dari Sang Hyang Toyo, maka dia akan dinaikkan menuju ke muksa. Inilah yang namanya muksa. Akhirnya dinaikkan menjadi moksa. Apa itu artinya? Diberikan penghargaan untuk bersama dengan Sang Hyang Toyo di sana untuk selamanya. Dan sudah tidak ada tugas selain hanya bersama dengan Sang Hyang Toyo di alam keabadian. Kemudian bagaimana nasibnya Sukmo sejati yang masih ada kotoran? Setelah diproses selama 3 tahun, ternyata masih ada kotoran. Maka Sukmo sejati yang masih belum benar-benar 100% murni. Mungkin ada yang 90% bersihnya, ada yang 80%, ada yang 70%, dan seterusnya. Ini akan diproses ulang, akan didaur ulang, akan didaur ulang, kemudian nanti diturunkan lagi ke dunia. Inilah yang namanya reinkarnasi. Sehingga apabila ada seseorang yang ketika itu di dalam prakarti ternyata kotoran-kotoran itu tinggal 10%, kemudian diturunkan ke dunia, berarti dia akan menjadi orang yang baik. Karena cahayanya ini adalah cahaya yang sudah 90%. Tapi sebaliknya, bagi orang yang diproses ulang ini, diturunkan ke dunia, kemudian kotoran-kotoran yang kembali ke dunia ini masih 90%. Maka di dunia pun dia akan mengalami kegelapan. Padahal Sang Hyang Toyo memberikan kesempatan bagi mereka-mereka untuk membangun dharma pala yang sebanyak-banyaknya, agar ketika nanti dibersihkan di sana, lebih banyak karma palanya akan bisa membantu di dalam proses pembersihan kotoran-kotoran yang dilakukan oleh karma pala. Nah, ada satu yang di sana bisa membantu yang namanya proses pembersihan itu dengan baik, yaitu apabila ada dharma pala, dharma yang berupa sering menolong orang lain, sering memberi orang lain, sering mempermudah orang lain, maka dharma pala ini setelah diprakerti bisa membantu untuk melengsarkan kotoran-kotoran itu. Bisa membantu kotoran-kotoran itu. Ibaratnya ini adalah sabun pencuci. Nah, oleh sebab itu, berbuat baiklah sama orang lain. Seringlah menolong orang lain. Seringlah membantu orang lain. Permudahlah urusan orang lain. Jangan pernah mempersulit urusan orang lain. Nah, dengan demikian, nanti Anda juga akan mendapatkan dharma pala dari buah yang Anda lakukan. Karena mempermudah orang, mempermudah urusan, besok di prakarti akan dimudahkan urusannya. Akan dicopot semua kotoran-kotoran dengan mudah.
Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang namanya di Kapitayan tidak mengenal namanya malaikat. Dan juga tidak mengenal surga dan neraka. Jadi, di tempat lain dikatakan bahwa setelah proses menunggu hari kiamat yang begitu panjang, kemudian langsung dilakukan, yaitu antrian yang begitu panjang untuk menuju mizan, untuk menuju hisab. Prosesnya panjang. Setelah itu ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Panjang amat prosesnya. Kemudian yang masuk surga, surganya dikuasai oleh malaikat Ridwan, sedangkan nerakanya dikuasai oleh malaikat Malik. Di Kapitayan tidak mengenal itu. Prosesnya cepat. Jadi di Prakerti, ketika orang ini meninggal, menuju ke Prakerti selama 3 tahun paling lama. Kemudian di Prakerti diproses lagi di sana, dibersihkan, yaitu 3 tahun. Setelah itu dikembalikan lagi ke dunia. Kalau mereka itu mengalami reinkarnasi. Tetapi yang lolos reinkarnasi, yang sudah suci, bersih, 100% murni, maka dia dinaikkan bersama dengan Sang Pencipta. Itu prosesnya cepat. Karena Pak, mesin dari Sang Hyang Toyo ini adalah mesin yang super canggih. Dan itu melambangkan sebuah keluasan ilmu yang dimiliki oleh Sang Hyang Toyo. Dan juga menunjukkan rasa keadilan dari Sang Hyang Toyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini, mari kita merenungkan diri kita. Karena banyak orang-orang yang bertindak tidak jujur. Kuntul diunek ke dandang. Dandang diunek ke kuntul. Dandang itu artinya burung gagak. Burung gagak itu hitam. Tapi dikatakan burung gagak itu putih, seperti kuntul. Sebaliknya, kuntul itu putih. Tapi disampaikan bahwa kuntul itu dandang. Yang putih dikatakan hitam, yang hitam dikatakan putih. Ini menunjukkan sebuah kebohongan, sebuah ketidakjujuran. Makanya harus kita berhati-hati. Di dalam Kapitayan, dandang katakan dandang, hitam katakan hitam, kuntul katakan kuntul, putih katakan putih, nek ngalor ngalor, nek ngidul ngidul. Jadi bener tur pener. Itulah kita belajar babar jati diri. Itulah kita belajar untuk membentuk karakter secara pribadi. Karena di dalam Kapitayan itu tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus dosa. Tidak bisa dosa itu ditebus dengan uang.
Tidak bisa dosa itu ditebus dengan perbuatan. Tidak bisa. Tidak bisa dosa itu ditebus dengan permaafan. Tidak bisa. Karena begitu dosa langsung menempel. Tidak bisa dihapus. Jadi tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Apalagi syafaat-syafaat itu tentunya diberikan oleh orang lain kepada orang lain. Orang yang suci memberikan syafaat pada orang lain saat dia sudah meninggal, itu tidak ada di dalam kapitayan. Kalau orangnya masih hidup, kemudian dimintai doa, itu bisa. Tetapi kalau orangnya sudah meninggal, tidak bisa mendoakan yang hidup. Tetapi yang hidup bisa mendoakan yang mati. Yang hidup, sesama yang hidup, bisa memberikan syafaat. Guru bisa memberikan syafaat muridnya ketika masih hidup. Orang tua bisa memberikan syafaat pada anaknya, bisa karena masih hidup. Tetapi kalau sudah meninggal, putus. Mereka sudah dengan urusan dia sendiri. Jadi di kapitayan itu adalah kemandirian. Tidak ada orang yang bisa memikul kesalahan orang lain. Kesalahan pribadi ditanggung secara pribadi. Tetapi kalau permaafan, itu ada di dunia. Bukan di akhirat. Bukan di prakerti. Ada orang yang salah. Kemudian orang yang salah ini minta maaf. Kemudian orang ini memberikan maaf. Ini permaafan. Tapi dosanya masih tetap menempel. Tidak bisa dihapus. Itulah hukum jagat raya ini. Hukum alam. Waktu tidak bisa diputar mundur. Waktu terus berjalan. Tidak bisa mundur. Nah, oleh sebab itu, setiap melakukan karma pala, maka imbangi dengan dharma pala yang lebih besar. Dengan dharma pala lebih besar daripada karma pala, akan mempermudah di dalam mencuci kotoran-kotoran itu besok di prakerti. Begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu keterangan saya, besok disambung lagi. Saya akhiri dan saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah banyak yang memberikan dukungan kepada kami, kepada saya secara pribadi. Saya ucapkan rahayu, 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 rahayu sagunging tumati.